betapa pentingnya kita mewujudkan ketakwaan itu dalam bentuk yang nyata, yaitu membangun kekuatan tali silaturahim dan juga persaudaraan, baik sesama muslim, dan itu yang utama, juga sesama masyarakat, sesama manusia. Dua-duanya itu penting dalam ajaran Islam. Saya terlebih dahulu mengucapkan kepada segenap jamaah, karena ini kita baru kembali bersua setelah Ramadan dan kita masih berada di bulan Syawal. Mudah-mudahan di bulan Syawal ini setelah Ramadan kita semua diberikan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ja'alana Allah minal aidin wal faizin wal maqbulin fi kulli 'amin wa antum bi khair. Taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa jami'a salihi a'malina. Mudah-mudahan diterima semuanya sebagai amal saleh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan kita terus dapat bersilaturahim, terutama di Masjid Baitur Rahim ini yang kita sambung tentunya dengan ta'lim rutin, pembacaan kitab Sunan Tirmidzi, juga syarah Sunan Tirmidzi dengan syarah Tuhfatul Ahwadhi. Mudah-mudahan kita niat semuanya dengan mengikuti ta'lim rutin hadis setiap bulan di Masjid Baitur Rahim ini, Allah Subhanahu wa taala berikan segala keberkahan kepada kita semuanya. Dan silaturahim kita juga menjadi asbab kita dilimpah curahkan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita membaca Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, senantiasa ayat terkait ketakwaan, terkait persaudaraan atau silaturahim itu selalu digandeng penyebutannya di dalam kitab suci Al-Quran. Kita membaca surah dalam Quran namanya Al-Hujurat, artinya kamar-kamar atau bilik-bilik. Ada ayat 10 di dalam surah Al-Hujurat di mana Allah berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Orang mukmin itu sungguh hanya bersaudara, ikhwah. Maka persaudaraan itu harus senantiasa dijaga dengan baik. Wattaqullaha, dan bertakwalah kalian kepada Allah. Antara persaudaraan dengan ketakwaan digandeng penyebutannya di dalam kitab suci Al-Quran. Masih dalam surah yang sama Al-Hujurat ada ayat 13. Firman Allah, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah dalam ayat 13 surah Al-Hujurat ini berfirman, ya ayyuhan nasu, bukan ya ayyuhalladzina amanu. Artinya apa? Persaudaraan itu dalam konsep Islam bersifat global, bersifat universal. Artinya kita ini harus menebar silaturahim, harus menebar persaudaraan. Islam tidak mengajarkan kita ini untuk
menebar kebencian atau permusuhan. Hai manusia, inna khalaqnakum, sesungguhnya kami telah menciptakan kalian min dzakarin wa unsa, dari laki-laki dan perempuan, wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, bersuku-suku, beretnis-etnis, ras-ras, lita'arafu, agar kita ini saling kenal mengenal, saling membagi ma'ruf kebaikan, saling berbuat baik, saling berbagi. Inna akramakum indallahi atqakum. Nah, ada lagi. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Ini lagi-lagi digandeng antara persaudaraan dengan ketakwaan. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita itu yang paling bertakwa. Maksudnya apa? Manusia disebut baik, disebut bertakwa, tidak sebatas hubungan dia dengan Allah secara vertikal. Misalnya dalam sholat, ketika berzikir, tapi juga bagaimana dia bisa membina hubungan baik secara sosial di tengah-tengah masyarakat. Itu juga menjadi tolak ukur di hadapan Allah, seseorang itu bertakwa, baik, soleh, atau sebaliknya. Dua-duanya harus berjalan seiring. Tidak boleh sholatnya rapi misalnya, menurut dia nih baik, bahkan berjamaah, tapi kemudian hubungannya buruk di tengah-tengah masyarakat, atau dengan orang tua, atau dengan saudara, tapi sholatnya rajin. Nah, ini juga dipertanyakan, padahal yang namanya sholat itu inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Munkar itu kan banyak, di antaranya marah, saling membenci, atau tidak akur. Itu kan juga dari hal yang buruk yang dilarang oleh agama. Nah, jadi kita ingin mengamalkan la'allakum tattaqun di bulan Syawal ini. Dan alhamdulillah masyarakat Indonesia memang sebagian besar sudah mengamalkan. Misalnya lewat cara mudik. Kan tujuan kita mudik bersilaturahim. Kita saling berkunjung dan mengunjungi sesama famili, keluarga, orang tua, teman, tetangga, dan lain sebagainya. Nah, itu kan juga bagian dari silaturahim. Artinya kita sedang mengamalkan nilai puasa kita, la'allakum tattaqun, di bulan Syawal ini. Ada surah namanya surah perempuan, surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat 1. Itu perintah takwa diulang malah 2 kali. Tapi digandeng dengan tali silaturahim. Kenapa? Dalam ayat itu ada begini, wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bertakwalah kalian kepada Allah, di mana kita semuanya kalau meminta tentu harus dengan nama Allah. Wal arham, wal arham itu ditafsirkan, dijelaskan oleh Ibnu Katsir, ay wattaqul arhama an taqta'uha. Jaga, pelihara tali silaturahim, jangan sampai diputus. Digandeng lagi tuh antara perintah takwa dengan perintah silaturahim.
rahim. Di mana lagi? Dan banyak lagi. Ada surah Al-Imran, ayat ini sering kita dengar. Ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian dengan ketakwaan yang sejati. Maksudnya benar-benar takwa itu ketakwaan yang sejati. Jangan kalian sekali-kali mati kecuali dalam keadaan muslimun, berserah diri kepada Allah. Maksudnya beriman, bertakwa, beramal soleh. Ayat berikutnya yaitu ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, jangan bercerai-berai. Sebab turunnya ayat ini dalam surah Al-Imran terkait dengan orang-orang Islam yang ada di Madinah, kaum Ansor itu pernah dihembuskan kembali percikan permusuhan masa lalu di era jahiliyah oleh orang-orang munafik yang tidak suka kepada Islam, yang fobi terhadap Islam. Apa masa lalu yang kelam yang dihembuskan oleh orang-orang yang fobi, nggak suka terhadap kekuatan kaum Muhajirin dan Ansar saat itu di kota Madinah? Di era jahiliyah ada perang namanya Bu'as, perang Bu'as. Perang Bu'as ini antar orang Arab, Arab sama Arab, kabilah dengan kabilah. Apa? Kabilah Aus dengan kabilah Khazraj. Kabilahnya orang Madinah, kabilahnya orang Arab yang ada di Yathrib, kemudian diganti namanya menjadi Madinah. Bunuh-bunuhan, ini biasa, dan itu berlangsung lama sekali. Nabi datang membawa kedamaian, merangkul semuanya. Nggak boleh ada ribut lagi, permusuhan lagi, bunuh-bunuhan lagi antara kabilah Arab Aus dengan kabilah Arab Khazraj. Dipersatukan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Waktu dihembuskan permusuhan lama itu, hampir orang-orang dan merupakan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini terpancing emosinya. Maka turun ayat ini, ayat 102 dan ayat 103 dalam surah Al-Imran. Makanya ada bunyi kalimat wadhkuru, ingatlah oleh kalian nikmat Allah alaikum, kepada kalian. Kenapa Allah mengingatkan jangan sampai kalian itu ribut lagi? Dulu kalian id kuntum a'daan, ketika dulu kalian kan musuh dan ada dalam permusuhan. Fa'allafa baina qulubikum, lalu Allah Subhanahu wa taala mentaklif, merangkul, meneduhkan, mempersatukan hati kalian. Fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana, kemudian kalian menjadi ikhwana, saling bersaudara. Padahal ketika kalian bermusuhan saat itu, wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqadhakum minha, kalian berada di tepi jurang neraka, kemudian Allah selamatkan. Mau terjerumus ke dalam neraka lagi, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa pentingnya kita mewujudkan ketakwaan itu dalam bentuk yang nyata, yaitu membangun kekuatan tali silaturahim dan juga persaudaraan baik sesama muslim, dan itu yang utama.
juga sesama masyarakat, sesama manusia. Dua-duanya itu penting dalam ajaran Islam.